Israel tangkap 60 anggota Hamas di tepi barat, aneksasi, pembongkaran, dan perlawanan di Hebron. AS bombardir nuklir bawah tanah Iran, bom 13 ton hancurkan Fordo. Pentagon rilis video serangan. Putin ingin Ukraina menyerah, serangan Rusia dan upaya Zelensky membentuk pengadilan internasional. Rusia klaim kuasai 100% Luhansk, awal dari jatuhnya Ukraina Timur. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Hesti Handayani di program Resum Pojok Negeri Media. Di tengah perang yang belum berakhir di Gaza, Israel kini kembali mengguncang tepi barat. 60 orang ditangkap, 106 rumah diperintahkan untuk dibongkar. Apakah ini bagian dari perlawanan terhadap Hamas atau strategi aneksasi diam-diam Israel? Berikut informasi selengkapnya. Israel mengklaim telah membongkar jaringan besar militan Hamas di kota Hebron, tepi barat. Operasi ini digambarkan sebagai yang terbesar dalam satu dekade terakhir. Dalam operasi gabungan dengan militer dan polisi, 60 orang ditangkap. Shin Bet, Badan Keamanan Dalam Negeri Israel, menyebut mereka sebagai bagian dari infrastruktur besar dan kompleks Hamas yang merencanakan serangan tembak dan bom. Menurut Israel, Hamas sedang aktif merekrut, melatih, dan mempersenjatai para militan baru untuk melancarkan serangan terhadap warga dan sasaran Israel. Tidak hanya penangkapan, Israel juga memerintahkan pembongkaran terhadap 106 rumah dan bangunan di kamp pengungsi Tulkarm dan Nur Shams. Pemberitahuan ini dikirimkan ke kantor koordinasi Palestina dan rumah-rumah yang akan dihancurkan telah ditandai dengan warna merah di peta. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim bahwa pembongkaran ini dilakukan untuk kepentingan militer. Namun bagi warga Palestina, ini dianggap sebagai bentuk pemaksaan dan pembersihan etnis secara perlahan. Langkah lain yang memicu kemarahan internasional adalah keputusan Israel untuk membangun 22 permukiman baru di tepi barat. Peace Now, organisasi Israel yang memantau permukiman, menyebut ini sebagai ekspansi terbesar sejak perjanjian Oslo ditandatangani 30 tahun lalu. Beberapa permukiman bahkan akan dibangun di wilayah yang dulu sempat ditarik mundur oleh Israel, menandakan langkah aneksasi de facto atas tepi barat. Langkah ini bukan sekadar taktis. Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap perluasan ini. Mereka menyebut ini bagian dari keputusan keamanan nasional Israel. Tapi pertanyaannya, apakah ini keamanan atau bentuk perluasan terencana dari kontrol atas wilayah Palestina? Karena dalam praktiknya, warga Palestina makin kehilangan ruang hidup, rumah, dan bahkan hak dasar mereka. Menariknya, di saat Israel menyepakati gencatan senjata tidak resmi dengan Iran, mereka justru kembali menggempur wilayah Palestina, khususnya Gaza dan tepi barat. Banyak pihak menilai bahwa penangkapan besar-besaran ini bukan semata soal keamanan, tapi juga upaya melemahkan struktur sosial Palestina, terutama Hamas sebagai kekuatan politik dan militer. Hamas sendiri belum menanggapi tuduhan Israel, tetapi eskalasi terbaru ini menunjukkan satu hal. Konflik Israel-Palestina terus melebar, bahkan saat perhatian dunia teralihkan. Apakah penangkapan dan pembongkaran ini bisa mengakhiri kekerasan? Ataukah justru menambah luka dan memperbesar perlawanan? Apakah perluasan permukiman adalah strategi keamanan atau pelanggaran hukum internasional?
Serangan Amerika Serikat dengan bom MOP 13 ton menghancurkan ventilasi utama fasilitas nuklir Fordo di Iran, mengirim pesan kuat terhadap ambisi nuklir Teheran. Meskipun dampak terhadap inti fasilitas belum jelas, serangan ini bisa menjadi titik balik dalam konflik, membuka peluang negosiasi atau memicu eskalasi lebih lanjut. Berikut informasi selengkapnya. Inilah bom 13 ton yang diklaim mampu menghentikan ambisi nuklir Iran selama puluhan tahun. Pentagon akhirnya merilis rekaman dramatis serangan udara terhadap situs bawah tanah Fordo di Iran, fasilitas nuklir yang selama ini dianggap tak bisa ditembus. Apakah ini titik balik dari konflik global yang membara sejak Israel dan AS menggempur Iran bulan lalu? Pada Kamis 26 Juni 2025, Jenderal Duncan dari Pentagon memutar rekaman uji coba dan penggunaan bom penghancur bunker raksasa, Massive Ordnance Penetrator atau MOP. Bom seberat 13 ton itu digunakan oleh AS untuk menyerang fasilitas nuklir Fordo milik Iran. Rekaman itu memperlihatkan kilatan api menyilaukan dan debu tebal membumbung dari poros ventilasi bawah tanah, disertai suara dentuman yang mengguncang. Bom GBU-57 MOP dirancang sejak 2009 untuk menghancurkan target bawah tanah yang diperkuat beton, seperti situs Fordo yang tersembunyi lebih dari 70 meter di bawah tanah. Berbeda dengan bom konvensional, MOP menembus target tanpa meledak di permukaan, lalu memicu ledakan di kedalaman maksimum. Efek utamanya adalah kombinasi tekanan berlebih dan daya ledak, bukan hanya kawah besar di permukaan. Dalam misi ke Iran, 6 bom MOP dijatuhkan oleh pesawat pengebom siluman B-2 Spirit. Jenderal Ken mengonfirmasi bahwa seluruh bom masuk tepat ke ventilasi utama Fordo, titik vital yang menyuplai udara dan akses ke ruang sentral pengayaan uranium. Pilot pengebom menyebut ledakan itu sebagai cahaya paling terang yang pernah mereka lihat, seperti siang hari di tengah malam gelap. Fasilitas Fordo dibangun Iran untuk melanjutkan pengayaan uranium secara diam-diam sejak sanksi internasional dijatuhkan. Lokasinya yang diperkuat dengan beton tebal dan dibangun di dalam gunung membuat Fordo sulit diserang. Serangan AS ini jadi penanda tidak ada tempat yang benar-benar aman dari teknologi militer Washington. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa proyek Fordo tertunda puluhan tahun akibat serangan ini. Tapi pakar nuklir internasional memperingatkan, meski ventilasi dihancurkan, kor dari fasilitas Fordo belum tentu musnah. Iran sendiri belum mengonfirmasi kerusakan struktural, namun sumber intelijen menyebut aktivitas pengayaan uranium terhenti total pasca serangan. Serangan ke Fordo bisa dilihat sebagai sinyal akhir dari aksi militer langsung AS, setidaknya untuk saat ini. Namun Iran masih menyatakan belum menerima proposal gencatan senjata dan menolak mengalah. Pertanyaannya, apakah ini hanya babak awal dari serangan berikutnya? Atau justru cara Washington untuk membuka pintu negosiasi baru? Bom bunker 13 ton telah menjatuhkan pesan kuat ke Iran, tapi apakah itu cukup menghentikan ambisi nuklir mereka? Apakah ini kemenangan diplomatik lewat kekuatan militer atau justru langkah menuju eskalasi baru? Perang Rusia-Ukraina semakin brutal dengan serangan udara dan drone yang terus menggempur Ukraina. Presiden Zelensky menegaskan bahwa Putin tidak menginginkan negosiasi, hanya menyerahnya Ukraina. Meskipun upaya diplomasi termasuk pembentukan pengadilan internasional terus dilakukan, jalan menuju perdamaian tampaknya masih panjang dan penuh korban. Berikut informasi selengkapnya. Apakah Presiden Rusia Vladimir Putin
benar-benar ingin Ukraina menyerah total agar perang berakhir? Serangan drone dan rudal terus membanjiri langit Ukraina. Sementara Presiden Zelensky meminta dunia untuk bersatu dan membawa Putin ke pengadilan internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda akan berakhir. Terbaru, Rusia kembali menggempur Ukraina dengan 477 drone dan 60 rudal hanya dalam satu malam. Militer Ukraina mengklaim berhasil mencegat 475 drone dan 39 rudal. Tetapi tetap saja, serangan ini menyebabkan korban luka, termasuk warga sipil di Cherkasy dan Ivano-Frankivsk. Serangan juga menewaskan seorang pria di Kharkiv dan merusak infrastruktur sipil. Sementara itu, jet tempur F-16 Ukraina jatuh saat menanggapi serangan udara Rusia. Pilot pesawat itu tewas setelah gagal melontarkan diri. Zelensky mengatakan pilot tersebut telah menembak jatuh beberapa proyektil Rusia sebelum akhirnya pesawatnya rusak. Ini adalah kali ketiga Ukraina kehilangan F-16, pesawat yang sangat dibanggakan karena merupakan kiriman dari negara-negara barat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menyerukan bantuan dari barat, khususnya sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Zelensky mengatakan pertahanan udara adalah satu-satunya cara efektif untuk menyelamatkan nyawa rakyat Ukraina. Tapi dukungan ini semakin krusial karena menurut Zelensky, Putin tak ingin negosiasi, ia hanya ingin Ukraina menyerah. Zelensky juga membuat langkah besar di bidang diplomasi. Ia menandatangani perjanjian dengan Dewan Eropa untuk membentuk pengadilan khusus. Tujuannya, mengadili para pemimpin Rusia atas invasi Ukraina sejak 2022. Agresi harus berujung pada hukuman, tegas Zelensky. Ia bahkan menyebut bahwa pengadilan itu bisa mengadili Presiden Vladimir Putin secara langsung. Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul yang melakukan kunjungan mendadak ke Kiev mengatakan bahwa Putin tidak ingin kompromi atau gencatan senjata, tetapi kapitulasi total Ukraina. Jerman menegaskan bahwa kemerdekaan Ukraina adalah kebijakan utama keamanan nasional mereka. Sejak Februari 2022, Rusia telah menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina, termasuk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Pemilu Rusia bahkan digelar di wilayah-wilayah pendudukan itu, memicu kemarahan Ukraina dan kecaman internasional. Namun hingga kini, upaya damai dari Trump dan negara-negara Eropa belum membuahkan hasil nyata. Perang justru semakin brutal dengan serangan udara dan operasi drone yang semakin masif. Jika benar Putin hanya menginginkan Ukraina menyerah, maka jalan menuju perdamaian masih sangat panjang dan berdarah. Akankah pengadilan internasional cukup untuk memberikan tekanan atau justru memperpanjang konflik? Rusia membuat klaim mengejutkan, wilayah Luhansk di Ukraina Timur kini telah sepenuhnya mereka kuasai. Ini menjadi wilayah Ukraina pertama yang jatuh 100% ke tangan Moskow sejak awal invasi besar-besaran tahun 2022. Apakah ini awal dari runtuhnya Ukraina Timur atau sekadar propaganda perang Moskow? Berikut informasi selengkapnya. Rusia membuat klaim mengejutkan. Wilayah Luhansk di Ukraina Timur kini telah sepenuhnya mereka kuasai.
Ini menjadi wilayah Ukraina pertama yang jatuh 100% ke tangan Moskow sejak awal invasi besar-besaran tahun 2022. Apakah ini awal dari runtuhnya Ukraina Timur atau sekedar propaganda perang Moskow? Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Rusia pada 30 Juni 2025, Leonid Pasenchik, pemimpin wilayah pro-Rusia Luhansk yang ditunjuk oleh Moskow, menyatakan Republik Rakyat Luhansk sudah dibebaskan sepenuhnya 100%. Luhansk adalah wilayah strategis di timur Ukraina, berbatasan langsung dengan Rusia dan selama ini menjadi pusat pertempuran paling sengit sejak konflik meletus pada 2014. Luhansk memiliki luas sekitar 26.700 km persegi, menjadikannya salah satu wilayah penting di Donbas, kawasan industri utama yang sangat diperebutkan. Wilayah ini bersama Donetsk telah diklaim sepihak oleh Putin sebagai bagian dari Federasi Rusia sejak September 2022. Tapi komunitas internasional tetap menganggapnya wilayah Ukraina yang diduduki. Kementerian Luar Negeri Ukraina langsung merespon tegas. Oleg Nikolenko, jubir Kemlu Ukraina, menyatakan, sebagian besar negara di dunia, termasuk anggota PBB, juga menolak aneksasi wilayah Ukraina oleh Rusia. Namun, Moskow tetap keras kepala. Sejak awal invasi pada Februari 2022, Rusia kini menguasai hampir 19% wilayah Ukraina yang diakui secara internasional, termasuk sebagian besar wilayah Donetsk, Kherson, Zaporizhia, bahkan bagian dari Kharkiv dan Sami. Meski pertempuran terus berlangsung, Rusia secara perlahan menguatkan posisinya di beberapa wilayah timur. Kremlin bahkan menyatakan bahwa seluruh wilayah yang telah mereka duduki kini berada di bawah payung nuklir Rusia dan tidak akan pernah dikembalikan. Klaim seperti ini sering digunakan sebagai alat propaganda. Bahkan, pernyataan dari kepala wilayah pro-Rusia belum dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia sendiri. Namun jika benar, penguasaan penuh atas Luhansk bisa memberi Rusia keunggulan taktis, membuka jalan untuk mengkonsolidasikan kekuatan di Donbas dan bergerak ke wilayah lain. Jika Luhansk benar-benar sepenuhnya jatuh, maka Donetsk bisa menjadi target selanjutnya. Dengan serangan udara, drone, dan artileri berat, Rusia bisa mengintensifkan tekanan di seluruh wilayah Donbas, tujuan strategis utama sejak awal invasi. Namun pertanyaannya, apakah Ukraina memiliki cukup sumber daya dan dukungan internasional untuk merebut kembali wilayah-wilayah ini? Luhansk mungkin telah jatuh, tapi perang belum usai. Bagi Ukraina ini bukan sekedar kehilangan wilayah, ini soal kedaulatan dan masa depan. Dan bagi dunia, ini pengingat bahwa konflik besar di Eropa masih jauh dari kata selesai. Menurut kamu, apakah ini hanya langkah kecil menuju aneksasi total Ukraina Timur oleh Rusia? Atau Ukraina masih punya peluang untuk membalikkan keadaan? Tinggalkan komentarmu di bawah, like jika kamu ingin lebih banyak konten seputar geopolitik dan perang modern. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan perkembangan terbaru. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di resum pekan depan.